Menikahi Hot Om. Bab 196. Sengaja, Mahesa tidak memberitahukan bagian sikap Gunadia yang berubah padanya. Ia tidak ingin, jika lelaki sepuh itu bertambah beban pikirannya. Ya sudah. Ini sudah terlalu siang. Kita pulang. Istirahatlah. Segarkan pikiranmu, Mahesa. Iya, Yang. Mahesa pun akhirnya beranjak dari duduknya. Membantu Eyang Sastro yang dari tadi duduk di sampingnya dan memapah lelaki itu. Eyang masih bisa jalan. Nggak perlu dipapah, Mahesa masih kuat loh laki-laki tuamu ini. Ucapan itu mampu mematik senyuman di wajah Mahesa. Dan pada akhirnya, mereka pun berjalan beriringan menuju mobil yang masih berada di area parkir. Teokak. Malam hari kediaman keluarga perdana. Pantas saja bapak selama ini sangat memperhatikan dia. Rupanya dia anak haram bapak dengan wanita itu, kan? Gunadia. Laki-laki parubaya itu berteriak nyaring di ruang baca Eyang Sastro. Fakta yang belum lama ini ia temukan membuatnya meradang setengah mati. Langkah Mahesa yang tadinya hendak masuk menemui sang kakek terhenti ketika mendengar percakapan dua orang yang saat ini sedang bersitegang tersebut. Ia dibuat penasaran dengan bahasan yang terdengar tidak biasa. Siapa anak haram yang dimaksud oleh Gunadia? Bapak tidak usah mengelak lagi kalau Mahesa itu adalah anak hasil selingkuhan bapak dengan perempuan murahan itu. Gunadia melemparkan surat salinan lahir yang menyatakan Mahesa adalah anak dari seorang perempuan bernama Dianti, yang dia kenal sebagai istri siri dari ayahnya itu. Dengan licik bapak telah menukar bayi kami yang sudah tiada dengan dia. Agar dia bisa tumbuh di tengah-tengah kita tanpa kekurangan kasih sayang, bukan? Kenapa bapak melakukan hal itu? Hah? Kenapa bapak tega berbuat seperti itu? Eyang Sastro tidak menyangkal, sepasang mata senjanya menatap ke atas map yang entah kapan Gunadia temukan. Mungkin memang sudah saatnya putra pertamanya ini tahu siapa Mahesa sebenarnya. Juga tentang bayi. Indah dan Gunadia yang saat itu lahir secara bersamaan dengan Mahesa, namun meninggal dunia, membuatnya berpikir untuk menukar posisi. Hanya dirinya saja yang tahu hal ini dalam keluarganya. Juga Wiguna, sahabat karibnya, sebab ibu dari Mahesa adalah adik dari sahabatnya itu. Jawab saya, Pak. Apa yang akan Bapak jelaskan pada saya sekarang? Kenapa Bapak melakukan hal itu? Eyang Sastro tampak menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskan napasnya perlahan. Indah sudah menganggapnya sebagai anak kandung sendiri. Juga dengan anak-anakku, Anggi dan juga Ranti yang juga sudah menganggapnya sebagai adik kandungnya sendiri. Apa yang akan mereka pikirkan kalau mereka tahu orang yang selama ini mereka sayangi hanyalah anak seorang pelacur? Cukup, Gunadia. Ucap Eyang Sastro, menggeram. Cukup kamu menghina istriku, Dianti. Kenapa harus cukup, Pak? Kenapa harus cukup? Teriak Gunadia. Semua tidak akan pernah cukup bagi saya, Pak. Bapak sudah mengkhianati ibu. Ibu yang sudah sakit sampai bertambah sakit-sakitan karena memikirkan bapak yang menikah lagi, demi kesenangan bapak sendiri. Apa seperti itu sikap seorang suami yang selama ibuku banggakan? Apa laki-laki pengkhianat seperti bapak pantas disebut sebagai seorang ayah dan suami yang baik? Eyang Sastro masih menahan segala ucapannya agar tidak lepas kendali. Ia sedang berhati-hati. Ia tidak ingin menyesali semua yang keluar dari mulutnya sendiri. Ia bisa mengerti kemarahan Gunadia. Namun, tidak serta-merta hal itu membuat semua ucapannya benar. Ia hanya mencoba untuk menerima kemarahan putranya tersebut, sebelum menjelaskan semuanya. Bapak bahkan tidak segan memberikan semua aset Bapak atas nama anak haram Bapak tersebut. Bahkan tidak sebanding apa yang Bapak berikan pada saya daripada dengan yang Bapak berikan padanya. Semuanya tidak sebanding, Pak. Tidak masalah kalau dia adalah anak kandungku, tapi saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas walau Bapak memberikan dia sepeser pun dari harta Bapak.
Kembalikan semua hak saya, Pak. Saya sama sekali tidak ingin membaginya dengan siapapun. Dia hanya anak haram dari hasil pernikahan yang tidak sah. Dia tidak berhak menerima apapun dari keluarga perdana. Bahkan seharusnya Bapak tidak memberikan nama itu pada dia. Kemarahan itu benar-benar memuncak. Mahesa yang mendengarkan di balik pintu itu masih berdiam diri di sana. Wajahnya tetap datar, tidak menampilkan ekspresi apapun. Walau banyak sekali yang menjejal kepalanya, namun ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Ia pun memutar tubuhnya. Sudah cukup jelas yang ia tangkap kalau ia bukanlah putra kandung dari ayahnya, melainkan dari kakeknya yang selama ini begitu menyayanginya. Cukup, Gunadia. Jangan pancing Bapak lagi. Cukup. Hentikan, selagi Bapak masih bisa menahannya. Gunadia menyeringai, mencibir sang ayah. Saya tidak akan berhenti sampai saya puas, Pak. Tidak. Bapak harus menarik semuanya dari anak tidak tahu diuntung yang banyak membawa masalah itu. Lebih baik saya berikan pada anak keturunan saya daripada harus mengikhlaskannya untuk anak setan itu. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Dia harus tahu diri, siapa posisinya di rumah ini. Gunadia pun hendak melangkah keluar dari ruang Eyang Sastro. Namun teriakan ayah kandung Mahesa tersebut membuatnya berhenti. Kamu yang seharusnya tahu diri, Gunadia. Geram Eyang Sastro yang sudah tidak tahan. Ia sudah cukup menahan diri dari kemarin-kemarin. Kamu yang seharusnya sadar posisimu di rumah ini. Kamu itu hanya anak pancingan yang dipungut oleh istri pertamaku. Dek. Dada Gunadia langsung bergemuruh, mendengar fakta yang baru saja ia dengar. Jantungnya terasa semakin meledak saat itu juga. Apa maksud Bapak? Eyang Sastro pun mengembuskan napasnya dengan kasar. Pernikahan kami sudah cukup memakan waktu lama sehingga Widya memutuskan untuk mengadopsimu dari panti asuhan. Kami menyayangimu seperti anak kandung sendiri, dan sama sekali tidak pernah menganggapmu anak angkat sekalipun. Hingga pada akhirnya kamu tumbuh sehat dan sempurna tanpa kekurangan apapun dalam naungan kami. Mahesa, yang kau hina sebagai anak haramku itu, dia adalah satu-satunya anak kandungku. Dia adalah satu-satunya darah dagingku. Bukan dari hasil hubungan terlarang adikmu itu lahir ke dunia ini, Gunadia. Tapi, lahir dari rahim seorang perempuan terhormat atas permintaan ibumu sendiri. Ibumu meninggal tepat ketika kehamilan Dianti berusia 7 bulan. Salah jika kamu mengatakan bahwa dia adalah perempuan tidak benar yang aku nikahi setelah ibumu meninggal. Tidak. Faktanya, dia adalah istriku yang sah. Aku mendaftarkan pernikahan kami ke negara setelah ibumu tiada. Semua atas permintaan ibumu sendiri. Dia ingin aku ada yang menjaga. Ibumu ingin kamu ada yang mengurusi. Tapi, kamu malah menolak mentah-mentah kehadirannya, dan terus menghinanya. Bahkan, mengusirnya tanpa ampun. Aku, bapakmu yang kau hina Dina ini, masih memikirkan perasaanmu dan tidak membuat Dianti tinggal satu rumah dengan kita. Masih kurangkah semua itu? Apa harus Bapak perjelas lagi bahwa sesungguhnya kamu dan keturunanmu itu bukan darah dagingku? Apa perlu kuperjelas kalau kau itu adalah anak pungut, Gunadia? Apa harus seterang itu kamu meminta penjelasanku? Mahesa, bahkan lebih berhak dari siapapun atas rumah ini, dan sebagian besar aset ibunya. Yang kuberikan padanya adalah semua milik ibunya yang diwariskan. Sedangkan semua milikku belum aku bagi pada kalian sebab aku sendiri masih hidup. Aku ingin membagi adil semuanya. Tidak akan aku bedakan antara kau dan adikmu itu. Tapi, nyatanya kau malah serakah. Kuberikan kau kebebasan untuk mengelola semuanya, tapi tidak serta-merta kau menjadi pemiliknya. Sudah kubiarkan selama ini kau menguasainya. Bahkan sampai pemindahan sebagian besar hartaku dengan berbagai alasanmu. Aku biarkan karena kau memang mumpuni dan mampu,
tapi sepertinya semua itu malah membuatmu tidak merasa cukup. Kau malah semakin pongah dan besar kepala. Apalagi maumu? Katakan, anak. Starlight Club, pukul 0.30. B, udah cukup lo minum, Mahesa, jangan rusak diri lo kayak gini. Kita semua tahu lo lagi nggak baik-baik aja, tapi ini bukan diri lo, bro. Lo nggak pernah lepas kendali kayak gini. Lo itu panutan kita-kita. Lo yang selalu jadi telada kita-kita. Masalah apapun pasti lo bisa lewatin. Come on. Ayolah, bangkit, Mahesa. Mahesa yang saat ini berada di klub di mana pertama kali ia berseteru dengan Widya pun hanya menyeringai dan mengulas senyuman. Ia pun meraih rokok di atas meja dan menyelipkan di antara bibirnya. Ia pantik benda itu dengan api dan mengepulkan asapnya ke udara. Bersandar di badan sofa, pandangan lelaki itu ia lemparkan jauh ke depan. Kembali bibirnya membentuk senyuman. Di matanya saat ini, ia sedang melihat Widya yang saat itu sedang menantangnya. Om mau bayar berapa? Saya bakalan servis Om sampai puas. Tapi sorry, saya nggak pasang tarif murah. Kalian masih inget, pas Widya datang ke gue waktu itu? Mahesa bertanya untuk mengulas masa lalunya bersama Widya. Saat itu, mantan istrinya tersebut tampak lebih energi walaupun diam-diam menyimpan banyak luka. Ingatlah, bro. Cewek yang kita pikir nggak bakalan lo lirik karena lo kelihatan nggak tertarik. Mahesa menarik satu sudut bibirnya ke atas. Wajah Widya yang cantik terlihat nyata di depan matanya. Siapa sangka gue malah segila ini sama dia. Gue bener-bener nggak bisa nggak ada dia. Teman-teman Mahesa sebenarnya masih sangat penasaran dengan apa yang tengah dihadapi oleh Mahesa sekarang. Sebab selama ini, di antara mereka berlima, hanya Mahesa yang terlihat tampak tenang dan tampak tidak pernah memiliki masalah. Terlebih, sejak menikah dengan Widya, mereka sudah sangat jarang sekali bertemu dan bahkan bisa dibilang tidak pernah lagi bertemu. Hanya saling bertukar sapa lewat grup daring tanpa bertatap muka. Mahesa kembali meneguk minuman memabukkan itu lagi. Ia sampai tidak mengerti kemana akan menumpahkan perasaannya yang benar-benar kacau balau itu. Ia butuh pelampiasan. Sialnya ia bukan lelaki yang taat beragama. Hingga ia malah mencari pelarian yang salah seperti saat ini. Udah, bro. Lo udah kebanyakan minum. Gelas kristal yang ada di tangan Mahesa diambil alih dan diletakkan begitu saja di atas meja. Gue tahu masalah iyo berat. Tapi nggak gini caranya. Gue anter lo pulang. Reval yang notabene sedikit tahu apa yang tengah dihadapi oleh Mahesa sebab masih bekerja di rumah sakit milik pria itu pun tampak prihatin. Tampaknya beban yang ia tanggung lebih berat lebih dari yang ia tahu. Pulang kemana, Val? Gue nggak punya rumah. Mahesa hendak meraih gelas minuman itu lagi. Namun, teman-temannya yang lain menjauhkan benda haram itu darinya. Biarin gue seneng-seneng malam ini. Biarin gue tenang sebentar aja. Sholat makanya, anjir. Gue tonjok Joya, seru Aldo yang kesal bukan main. Dia yang duduk di sebelah Mahesa pun mencengkeram kerah jaket kulitnya dan menyentak sahabatnya itu dengan kuat. Gue brengsek, playboy, tapi masih inget sholat. Coba lo inget-inget, kapan terakhir lo ke masjid? Lo terlalu sibuk sama urusan dunia Jo, Mahesa karir dan masa depan. Sorry kalau kedengeran kasar, tapi di antara kita semua, lo itu yang kayaknya hidupnya serba ada, tapi nggak pernah diajar buat deket sama Tuhan. Apa semua orang yang kaya banget itu kayak keluarga lo itu? Sorry sekali lagi kalau gue harus ngomong gini, tapi serius bejir. Gue nggak pernah lihat lo sholat. Lo punya Tuhan yang maha segalanya. Lo bisa curhat apa aja ke dia. Lo bisa nangis sepuas-puasnya ke dia. Makanya, bro, jangan pernah berharap ke manusia karena pasti endingnya kecewa. Berharap sama Tuhan yang pasti tahu apa yang lo butuh.
Sekarang gini, lo minta tenang, tapi yang nyiptain lo aja nggak lo deketin. Lo pengen hidup lo bahagia, tapi lo aja nggak pernah nadahin tangan iyo buat doa dan minta. Jadi kalau sekarang hidup lo penuh derita sampai bikin lo stres kayak gini, ya wajar. Tuhan pengen lo deket. Dia pengen iyo datang dan ngadu ke dia. Datang, Mahesa datang ke dia. Sujudin kepala lo di sajadah. Tumpahin air mata lo di sana. Doa, curhat, luapin semuanya. Walau nanti belum dikasih jalan selesai, tapi seenggaknya lo itu bisa tenang. Kevin tersenyum. Tangannya menepuk-nepuk pundak Aldo. Merasa antusias dengan temannya yang satu. Itu. Walau di antara mereka semua Aldolah yang terlihat paling nakal, tapi siapa sangka dia bisa menjadi bijak di saat yang dibutuhkan. Mahesa terkekeh. Menatap wajah sahabatnya itu dengan seksama. Lo yakin, kalau gue ngadu ke dia, dia bisa ngembaliin semua yang hilang dari gue? Entah kenapa Aldo tidak senang melihat ekspresi Mahesa yang tampak frustasi seperti itu. Makanya lo rayu Tuhan lo itu, brengsek. Bukan pakai mabok. Mabok lo dapet apa, Sat? Mahesa menatap lurus-lurus sepasang mata Aldo. Ada harapan yang sangat besar ia tanamkan karena ucapan lelaki di hadapannya tersebut. Gue bakal rayu dia walau harus sampai ngemis. Tapi apa lo bisa mastiin, dia bisa balikin Widya gue? Jingan, lo, Mahesa gue nggak seneng liat lo terpuruk kayak gini, ya. Nggak cocok tau nggak? Sedih gue liatnya. Bikin sakit hati aja. Apa sih sebenarnya? Aldo merasakan dadanya memanas. Entah kenapa ia sangat sedih melihat Mahesa yang terlihat sangat putus asa. Ia sungguh rindu sosok Mahesa yang tegas dan bahkan bisa mendominasi sekitarnya tanpa bicara. Tuhan gak akan selalu ngasih apa yang kita minta, men. Tapi dia tahu apa yang lo butuh. Air mata Mahesa menitik begitu saja. Tapi yang gue butuh cuma dia, Do. Gue pengen Tuhan kembaliin aja dia ke sisi gue. Cuma dia, yang bisa bikin gue tenang. Cuma dia, Do. Gue bisa mati pelan-pelan gak kada dia. Anjing lo. Lemah. Aldo mendorong tubuh Mahesa ke belakang dan melepaskan cengkeraman tangannya pada jaket lelaki itu. Tubuh mantan suami Widya tersebut sampai terhempas dan punggungnya kembali tersandar di badan sofa. Makanya lo usaha. Selain doa lo juga harus usaha. Perkara dia balik atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting lo udah upayain, Jing. Jadi nggak ada penyesalan di belakang. Mahesa hanya mengulas senyumnya. Menaruh kepalanya di sana dengan satu tangan terangkat untuk menutupi matanya. Ia menelan ludahnya susah payah. Nyatanya fakta yang baru saja ia dengar dari mulut Gunadia dan Eyang Sastro juga cukup menghancurkan dirinya. Membuat dirinya menyimpulkan bahwa dirinya saat ini hanyalah anak yang tidak diinginkan. Air matanya mengalir. Ia bahkan tidak tahu wajah dari ibu kandungnya sendiri. Sepanjang hidupnya, baru kali ini ia merasakan menjadi manusia yang paling tolol. Ternyata, selama ini ia hanya hidup dalam topeng. Semuanya palsu. Semuanya hanya tipu daya saja. Udah, biarin dia tenang dulu, men. Jangan diganggu. Reval akhirnya menengahi. Masalah dia memang seberat itu. Pada akhirnya semua orang menemani Mahesa. Tidak melakukan apapun selain menemani, menunggu. Hingga pada akhirnya, suara seorang perempuan mengalihkan perhatian mereka. Mas. Perempuan itu kemudian berlutut di depan Mahesa. Menggenggam satu tangan Mahesa yang terbebas. Kenapa Mas di sini? Jingga cari Mas kemana-mana dari tadi. Ayo pulang, Mas. Mahesa pun menyingkirkan tangannya yang menutupi wajahnya. Menegakkan punggungnya dan mencondongkan tubuhnya ke arah Jingga. Mas. Kedua tangan Jingga menangkup wajah Mahesa, mengusap lembut paras tampan tersebut. Bau alkohol langsung menyeruak menusuk penciumannya.
Kenapa Mas minum, Mas? Mata Mahesa memaku dan menatap wajah Jingga. Mata perempuan itu bahkan sembab bukan main. 1. Tangan Mahesa pun terulur, mengusap bawah mata Jingga. Masih nangis. Sungguh, perasaan Jingga langsung emosional. Hatinya seketika bergemuruh. Air matanya langsung bergulir begitu saja. Pun begitu dengan sahabat-sahabat Mahesa yang menatap bingung. Kecuali Reval yang tahu siapa Jingga. Untuk pertama kalinya, Mahesa mengusap air mata Jingga setelah sekian lama. Ia tahu perempuan ini hatinya juga sedang hancur-hancuran. Sama seperti dirinya yang mungkin sudah tidak berbentuk lagi. Kehilangan seorang anak tentu tidak akan pernah mudah. Pasti meninggalkan beban batin yang begitu dalam. Mereka udah tenang, Jingga. Jangan kamu tangisi lagi. Mendengar ucapan itu membuat Jingga semakin meneteskan air matanya. Pundaknya sampai terguncang sebab luka itu seperti dikupas lagi. Ia bahkan semakin hancur melihat keadaan Mahesa yang seperti ini. Enggak, Mas. Tapi Jingga sedih Mas malah jadi kayak gini. Kita pulang, ya Mas. No, ucap Mahesa. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah itu, Jingga. Saya tidak akan pernah kembali ke sana. Mendengarkan hal itu membuat perasaan Jingga langsung gelisah. Ia melepaskan tangannya dari wajah Mahesa dan meraih tangan lelaki itu yang masih mengusap air matanya tuk ia genggam. Kenapa nggak pulang, Mas? Lalu Mas mau kemana? Jingga ikut. Mahesa diam untuk sejenak. Sepasang mata elangnya menatap Jingga lurus-lurus. Dan dua mata itu pun bertaut. Saling memandang. Jingga. Iya, Mas. Mahesa mengulas senyumnya. Kamu cantik Jingga. Kamu adalah salah satu perempuan baik dan tulus yang pernah saya temui. Kamu juga perempuan yang dulu pernah menjadi prioritasku. Menjadi kepentingan utamaku dan menjadi tujuan hidupku. Tapi maaf. Sekarang tidak lagi. Sepatutnya kamu mendapatkan laki-laki yang pantas. Bukan malah di sini. Bersamaku. Air mata itu semakin meleleh banyak. Jingga merasakan ada yang akan mengancam hubungannya dan Mahesa. Mas. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Jingga. Bukan bersama laki-laki yang bahkan cintanya sudah tidak ada lagi untukmu. Jingga menunduk. Kakinya bersimpuh. Ia cukup tahu posisinya. Ia juga tahu bahwa lelaki ini sama sekali sudah tidak ada lagi rasa terhadapnya. Mas. Kita akhiri saja semua ini, Jingga. Masa depanmu masih panjang. Buka hatimu dan biarkan seseorang mengisinya. Kepala Jingga menggeleng. Enggak, Mas. Saya jatuhkan talak 3 pada kamu, Jingga. Mulailah kehidupan kamu yang baru.